Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafiq Arkana Amir. Di sini saya sebagai pengampu asistensi dasar-dasar manajemen operasional. Oke, sebelum dilanjutkan pembahasan soal, saya mengingatkan bahwasannya asistensi hanya digunakan sebagai media belajar. Jadi jangan bergantung pada asistensi. Bahkan bisa jadi soal UTS besok itu nggak sama persis sama yang di asistensi. Jadi teman-teman semuanya harus belajar materi yang disampaikan oleh dosen pengampu teman-teman semuanya. Oke ya, kita lanjut ke soal pembahasan nomor satu. Nah, di soal nomor satu itu terkait materi tapi teori. Tapi di sini saya nggak akan bahas soal nomor satu, tapi lanjut nomor dua. Yang nomor dua, sebuah perusahaan produksi sepatu bernama PT Abadi Jaya membuat 15% tiga sepatu jenis terbaru dengan merek Ortusik. Produksi hanya dilakukan pada suatu warna, yaitu warna putih. Biaya tetap yang harus dikeluarkan per bulan yaitu 37.500.000. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 75.000. Harga jual per unit yaitu 375.000 rupiah. Berapa sepatu yang harus diproduksi agar perusahaan tidak merugi dalam unit maupun rupiah. Oke, kita bahas. Yang pertama, eh, kita memisalkan bahasanya A itu biaya tetap, B harga jual, P biaya variabel. Oke, selanjutnya sudah diketahui eh, biaya tetap sama biaya variabel dan harga jual. Biaya tetapnya 37.500.000, harga jualnya 375.000 dan biaya variabelnya 75.000. Untuk membuat BAP dalam rupiah itu rumusnya A dibagi B dikurangi P. A-nya tadi diketahui 37.500.000, B-nya 375.000 dikurangi 75.000 ketemunya yaitu 37.500.000 dibagi 300.000 rupiah. Jadi ketemunya 125 unit. Oke, kita lanjut BAP dalam rupiah. Untuk menghitung BEP dalam rupiah, itu rumusnya A dibagi A1 min P per B. Oke, hanya tadi 37.500, kemudian 1 dikurangi P min B. P-nya 75.000 dibagi 375. Nah, saya mengingatkan, saya nyarankan juga bahwasanya untuk perhitungan di ini kita cari 7 kita hitung P di B-nya dulu biar nanti jawabannya itu tidak salah. Pengalaman kemarin-kemarin itu banyak yang salah tuh di sini. Satu dikurangi langsung. Jadi kita 75.000 dibagi 375.000 dulu ketemu 0,2. Baru satu dikurangi 0,2 itu 0,8. Oke, berarti tinggal dihitung 37.500 dibagi 0,8. Ketemunya 46.875 juta. Untuk kesimpulannya, jadi sepatu yang harus diproduksi agar perusahaan tidak merugi sejumlah 125 unit dan totalnya itu dalam rupiah itu 46.875.000. Oke, soal nomor 2 selesai. Selanjutnya soal nomor 3. CV Mantap Rasa adalah perusahaan catering yang menerima pesanan dalam jumlah partai besar. Perusahaan akan membuat masakan lumpia ayam dan lumpia rebung.
Berikut ini komposisi bahan untuk menjadi satu porsi lumpia serta bahan yang digunakan. Persediaan bahan dan besarannya keuntungan dapat dilihat di tabel di bawah ini. Oke, untuk komposisinya udah ada ya di tabel ini. Kemudian pertanyaannya berapa porsi lumpia rebung dan lumpia ayam yang harus dibuat perusahaan itu agar profitnya maksimum. Selesaikan dengan menggunakan metode grafik sampai selesai dan selesaikan dengan menggunakan metode simplex hanya sampai tabel awal atau tabel 1. Cari kolom kunci, baris kunci, dan nomor kunci. Oke, yang pertama kita tentukan fungsi tujuannya. Tujuannya yaitu kita itu mencari sebuah keuntungan. Nah, di sebuah keuntungan itu eh, kita misalkan keuntungan maksimumnya itu diet. Kita sim, eh, umpamakan keuntungannya itu Z, kemudian Z sama dengan 10.000 X ditambah 12.000 Y. Oke, selanjutnya masuk ke fungsi kendala. Nah, kendalanya tadi udah dijelaskan bahasanya di dalam komposisi itu tertera mihun, bahan-bahannya itu mihun sama wortel. Mihun itu 1 gram. 1 gram itu kita misalkan sup ayam itu X dan sup sapi itu Y. Nah, berarti eh, 1 gram di sup ayam atau kita sama aja X plus 2Y, X plus 2Y karena X-nya itu di sup ayam, sup sapinya itu Y. Dan mendapatkan persamaan baru X plus 2Y kurang dari 60.000. Kenapa kurang dari? Karena kita mencari keuntungan maksimum. Kemudian untuk fungsi kendalanya wortel itu X plus Y kurang dari 40.000. Selanjutnya kita masuk ke pertidaksamaan menjadi persamaan. Mihun tadi persamaannya X plus 2Y kurang dari 60.000. Kita mencari nilai Y sama X. Kita misalkan X-nya itu 0. X-nya 0, Y-nya sama dengan 30.000. Jika Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 60.000. Maka kita ketemu titik baru yaitu titik A dengan nilai 0,30.000 dan titik B 60 titik 60.000,0. Itu yang fungsi persamaan dari mencari titik koordinat dari fungsi kendala mihun dan wortel. Selanjutnya yaitu untuk wortel. Wortel tadi fungsinya X plus Y kurang dari sama dengan 40.000. Kita misalkan juga X-nya misal 0, maka otomatis Y-nya sama dengan 40.000. Kita balik, jika Y-nya 0, maka X-nya juga sama 40.000. Maka kita ketemu baru titik baru, namanya titik A itu 0,40.000 dan titik B 40.000,0. Kita dapat dari fungsi kendala. Oke, selanjutnya mencari profit maksimum dengan memasukkan titik E. Oke, sebelum mencari maksimum, kita menggambar grafik dengan titik-titik tadi yang udah kita punyai. Yang pertama itu tadi eh, titiknya itu X, titik A itu tadi 40.000,0, terus titik B, B-nya
eh, titik A-nya itu 40.000,0 dan titik B yang satunya itu 0,40.000. Ketemu garis, kemudian yang satu titik A-nya 60.000,0 dan titik satunya itu 0,30.000. Jadi kita mendapatkan grafik seperti ini. Nah, ini dari persamaan ini tadi. Dari persama garis yang ini itu dapat dari persamaan yang X plus Y sama dengan 40.000. Kemudian untuk garis yang ini itu dari X plus 2Y sama dengan 60.000. Oke. Nah, kita menggambar grafik. Kita kan mencari titik maksimum setelah kita arsir. Nah, ketemu kan kenapa arsirannya di kiri garis? Karena kan kita mencari sebuah keuntungan atau laba atau profit. Maka garisnya itu arsirnya itu ke kiri, bukan ke kanan, bukan ke atas gitu. Nah, kita udah tahu keuntungan maksimum kita itu di sini. Bahasanya di sini itu berapa ya? Nah, untuk mencari titik E ini kita dengan cara eliminasi. Oke, kita eliminasi dua persamaan ini tadi dari fungsi kendala. Kita eliminasi X plus 2Y sama dengan 60.000 dan X plus Y sama dengan 40.000. X-nya habis, tinggal Y sama dengan 20.000. Kita substitusi dengan persamaan yang X plus Y sama dengan 40.000 untuk mendapatkan nilai Y. X plus tadi, mohon maaf, untuk mendapatkan nilai X. Tadi kita udah ketemu Y-nya 20.000, maka X plus Y-nya 20.000 sama dengan 40.000. X sama dengan 20.000. Jadi ketemu baru titik E itu koordinatnya itu 20.000, 20.000, 20.000. Jadi titik E yang di puncak sini atau perpotongan garis ini itu nilainya itu 20.000, 20.000. Oke, kita kan ketemu ya keuntungan maksimumnya itu di titik E. Kita langsung aja ke mencari keuntungan maksimum. Nah, untuk mencari keuntungan maksimum sendiri itu dengan cara memasukkan titik E yang tadi kita cari di perpotongan garis tadi ke fungsi yang pertama tadi, yaitu fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 10.000 X plus 12.000 Y. Oke, kita masukkan eh, kita masukkan XY-nya itu dari titik titik E. X-nya 20.000, Y-nya 20.000. Jadi 10.000 dikali 20.000 ditambah 12.000 dikali 20.000. Maka ketemu 200.000 ditambah 240.000. Jadi hasilnya itu 440 juta rupiah. Jadi sub ayam dan sub sapi yang harus dibuat agar keuntungannya itu bisa maksimum eh, dengan sejumlah 440 juta rupiah seperti itu. Kemudian eh, kita lanjut ke selanjutnya yaitu ke soal yang B. Yang pertama tadi kan kita udah eh, ketemu fungsi tujuannya itu 10.000 X dan 12.000 Y. Untuk tabelnya itu template-nya itu seperti ini. Dan ini profesi, objektif, kuantitas, X, Y, 00, RI. Nah, kita tadi kan udah mencari titik fungsi tujuan 10.000 X.
Jadi kita masukkan yang 10.000 itu di kolomnya X ini. Kemudian 12.000 itu 12.000 kan itu punyanya koefisiennya Y. Kita masukkan di sini. Kemudian cara selanjutnya yaitu kita bandingkan nilai nilai X sama Y. Itu yang paling besar itu yang mana? Jika yang paling besar di Y, maka sini itu namanya itu kolom kunci. Ya, udah ketemu kolom kuncinya itu ketika nilai suatu X atau Y-nya itu yang paling terbesar nilainya. Untuk kemudian eh, selanjutnya yaitu tadi kan kuantitasnya tadi kan kuantitas tadi kan 60.000 itu di slide 1 dan slide 2 itu 40.000. Nah, kuantitas tadi eh, kita dapat dari soal yang sudah diketahui. Nah, X-nya itu tadi kan X-nya kan di fungsi kendala di fungsi kendala mihun itu kan sub ayam itu 1. Kemudian yang di sub sapi itu tuh 2 nilainya. Di soal itu tertera 2. Kemudian untuk wortel itu eh, nilainya yang dibutuhkan itu 1 gram. Kita masukkan di sini 1 gram atau 1. Kemudian untuk yang di sop sapi itu 1 gram juga. Maka kita tulis 1. Oke. Kemudian kita mencari RI. Mencari RI itu rumusnya yaitu kuantitas dibagi kolom kunci. Nah, itu kenapa kok kita menentukan kolom kunci terlebih dahulu? Karena itu untuk membuat untuk mencari nilai dari RI. Jadi nilai RI itu kuantitas ini dibagi dengan kolom kunci. Nah, kalau di sini kan kolom kuncinya kan udah ketemu 2 sama 1. Di slide 1 itu eh, kuantitasnya itu 60.000 dibagi 2 ketemu 30.000. Kemudian lanjut yang di slide 2 itu 40.000 dibagi 1 ketemunya 40.000. Nah, tadi kalau di kolom kunci itu mencarinya itu dibandingkan antara X dan Y-nya itu, eh, kolom X sama Y-nya itu yang paling besar nilainya. Sedangkan sekarang itu untuk menentukan baris kunci itu ditentukan nilainya itu yang paling kecil, RI-nya yang paling kecil. Di mana yang ini RI yang paling kecil itu yang di atas. Nah, ini nah yang atas ini kita ketemu dengan baris kuncinya yang saya tandai merah. Kemudian kan udah ya baris kunci ketemu, kolom kunci ketemu, dan pertanyaan yang terakhir yaitu tentukan nomor kuncinya. Nah, cara menentukan nomor kunci itu dilihat perpotongan antara baris kunci dengan kolom kunci. Yaitu di sini ya angkanya itu angka 2. Yang saya beri tanda hijau itu kan perpotongan antara baris kunci dengan kolom kunci. Itu nomor kunci. Oke, nomor 2 kita udah selesai. Eh, soal kedua udah selesai. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini, sebuah perusahaan memproyeksikan permintaan untuk tahun 2021 sebagai berikut. Tabelnya di triwulan 1 permintaannya itu 6.000. Di triwulan 2 permintaan 5.500. Di triwulan 3 7.500. Di triwulan 4 itu 11.000.
Untuk memenuhi permintaan tersebut, terdapat 3 jenis pola produksi. Nah, yang pertama yaitu pola produksi konstan dengan kapasitas produksi 6.650 unit per triwulan. B. Pola produksi bergelombang sesuai dengan permintaan, tetapi disesuaikan kapasitas produksi maksimum, yaitu sebesar 8.000 unit per triwulan. C. Pola produksi moderat, di mana triwulan 1 dan 2 kapasitas produksinya sebesar 5.000 unit, sedangkan triwulan 3 dan 4 produksinya sebesar 7.500 unit per bulan, per triwulan. Oke. Kebijakan lainnya sebagai berikut. Oke, untuk kebijakan lainnya kita nanti buat mengerjakan soal untuk menghitung biaya-biaya tambahannya. Kita langsung mengerjakan saja. Kita cari pola produksi konstan terlebih dahulu. Tadi udah diketahui bahasanya permintaannya di triwulan diproduksi konstan. Permintaan tadi di triwulan 1 itu sejumlah 6.000, terus triwulan 2 5.500, triwulan 3 7.500, triwulan 4 11.000. Lanjut, tadi di soal pola produksi konstan dengan kapasitas produksinya itu hanya memenuhi itu sejumlah 6.650. Oke, jadi kita rata per triwulan 1, 2, 3, 4 itu produksinya itu hanya bisa sejumlah 6.650 unit. Oke, oke ya, kita simpan ya. Terus di triwulan 1 kita hitung produksi 6.650, sedangkan permintaannya itu 6.000. Maka eh, kita di triwulan 1 itu bisa menyimpan barang itu masih 650 unit. Terus di triwulan 2 permintaan itu 5.500, sedangkan produksinya itu 6.650. Nah, di sini kan 6.650 dikurangi permintaannya itu 5.500, ketemu 1.150. Nah, hati-hati karena kan emang di pengurangan itu kan hasilnya 1.150. Tetapi kan di triwulan 1 kan masih simpan 650, maka kita jumlah juga karena kan itu menyimpan barang gitu, barang yang di triwulan 2 sama triwulan 1 digabung menjadi 1.800. Nah, lanjut ke triwulan 3. Di triwulan 3 itu tuh eh, permintaan produksinya di triwulan 3 itu 6.650, sedangkan permintaannya kan 7.500. Nah, otomatis kan kita kekurangan barang itu sejumlah 850. Nah, sedangkan tadi di triwulan 2 itu masih masih sisa di sini itu masih sisa 1.800. Maka di triwulan 3 sisa barangnya itu kita menyimpan sejumlah 950 gitu. Oke, kita lanjut di triwulan 4. Triwulan 4 permintaannya itu 11.000. Padahal produksinya kita itu cuma 6.650. Maka eh, kita itu kekurangan barang itu sejumlah 4.350. Tetapi di triwulan 3 kita masih menyimpan barang sejumlah 950. Kita kurangkan aja tadi kekurangannya sini, kita tambah, maka subkontraknya itu masih 300 maaf 3.400. Oke, kalau gitu kita hitung berdasarkan soal tadi, kita hitung biaya-biayanya. Yang pertama biaya simpan. Biaya simpan itu sebesar Rp650. Nah, di triwulan 1 itu ada eh, simpannya itu 650 unit dikali dengan Rp650 ketemu
422.500. Di triwulan 2 itu tadi kita menyimpan sebanyak 1.800 unit. Maka di triwulan 2 itu biaya simpannya itu sejumlah Rp1.170.000. Di triwulan 3 kita menyimpan barang itu sebanyak 950 unit. Maka kita hitung biaya simpan dikali dengan unitnya tadi, ketemu 617.500. Oke, biaya simpan kita udah. Kemudian ke biaya subkontrak. Biaya subkontrak di soal itu diketahui bahasanya biaya subkontrak sebesar itu 1.000 unit per triwulan. Nah, sedangkan di pola produksi konstan sendiri yang subkontrak itu di triwulan 4 sebanyak 3.400 unit. Maka kita kalikan 3.400 unit dikali dengan 1.000. Ketemu 3.400.000. Kalau sudah kita jumlah semuanya, ketemunya, sebelum kita jumlah, kita masuk ke biaya lembur. Nah, di biaya lembur itu kebijakannya, biaya lembur sebesar 500 unit per triwulan terjadi apabila kapasitas produksi di atas 7.000. Nah, ini kan produksinya kan cuma 6.650 semuanya. Maka tidak ada biaya lemburnya. Oke, tidak ada biaya lembur dan biaya PTK. Untuk kebijakannya PTK itu biaya perputaran tenaga kerja terjadi apabila terdapat kenaikan hasil produksi maupun penurunan. Nah, untuk produksinya kan kita konstan 6.650, jadi kan tidak masalah. Jadi biaya PTK itu tidak ada. Oke, kalau tidak ada, semuanya kita jumlah biaya yang kita itu tadi ketemu 5.610.000 rupiah. Oke, kita lanjut. Eh, jadi pola produksi konstan itu kita ketemunya itu sebesar 5.610.000 rupiah. Oke, kita lanjut ke pola produksi bergelombang. Di pola produksi gelombang, eh, bahasanya permintaan masih sama yang di tabel. Sedangkan untuk memenuhi permintaan tersebut untuk pola produksi bergelombang sendiri sesuai dengan permintaan. Jadi misal nih, eh, saya seorang pembeli itu ingin pesan barang itu di triwulan 1 itu 6.000 rupiah. Baik, saya ulangi bahasanya di pola produksi bergelombang. Di pola produksi gelombang itu bahwasanya eh, permintaan triwulan 1, 2, 3, 4 tetap sama 6.000, kemudian 5.500, 7.500 sama 11.000. Nah, di soal terjelas bahwasanya pola produksi bergelombang sesuai dengan permintaan, tetapi disesuaikan kapasitas produksi maksimum yaitu sebesar 8.000. Jadi untuk produksi gelombang sendiri maksimal produksi itu hanya 8.000. Di atas 8.000 itu tidak bisa. Nah, di sini eh, di triwulan 1 permintaan 6.000, maka produksi tetap 6.000 unit. Terus di triwulan 2 permintaan 5.000, permintaan 6.000, 5.500, produksi tetap sesuai dengan permintaan. Di triwulan 3 sama 7.500, produksinya tetap 7.500. Nah, di triwulan 4 itu permintaannya 11.000, tetapi eh, maksimalnya itu hanya bisa produksi 8.000. Oke, kita lanjut ke cari biaya triwulan 1. Simpannya 0,
tidak ada, subkontranya tidak ada. Triwulan 2 sama, tidak ada menyimpan, tidak ada subkontrak. Triwulan 3 juga sama. Nah, kita di triwulan 4 itu eh, permintaan 11.000, tetapi kita cuma bisa mengasih mengasih ke permintaan itu atau produksi itu sebanyak 8.000. Maka kita subkontraknya itu di triwulan 4. Oke, kita lanjut ke biaya-biayanya. Kita hitung. Biaya simpan itu nol karena tidak ada biaya simpan sama sekali. Biaya subkontrak itu ada di triwulan 4, 3.000. Nah, di biaya subkontrak itu harganya itu Rp1.000. Maka kita kalikan Rp1.000 dikalikan 3.000 unit. Maka ketemu 3 juta. Dah. Kemudian di biaya lembur. Di soal biaya lembur itu ketika biaya lembur itu sebesar 500 unit per triwulan apabila terjadi kapasitasnya produksi itu di atas 7.000. Nah, untuk biaya lembur sendiri itu dikasihkan di triwulan 3 sama triwulan 4. Karena apa? Produksinya itu di triwulan 3 itu 7.500 dan triwulan 4 sebanyak 8.000. Maka biaya lembur di triwulan 3 itu sejumlah 7.500 dikurangi 7.000 ketemu 500, kita 500 kalikan dikalikan ke 500 ketemu 250. Kemudian di triwulan 4 itu 8.000. 8.000 dikurangi 7.000 maka ketemu 1.000 dikalikan 500 ketemu 500.000. Kemudian kita lanjut ke biaya perputaran tenaga kerja. Biaya perputaran tenaga kerja terjadi apabila terdapat kenaikan hasil. Oke, untuk di sini di triwulan 1 ke triwulan 2 itu kita mengalami penurunan produksi sebesar 500 unit. Maka ketika penurunan hasil produksi sebesar 180 unit dikenakan biaya eh, 18.000. Maka kalau penurunan itu kita agar enak itu kita 180 unit itu eh, kita cari per unitnya itu berapa dengan cara 18.000 dibagi 180 unit ketemunya itu Rp100. Jadi untuk biaya penurunan di triwulan 1 kedua itu kan penurunannya itu 500 unit. Sedangkan harganya itu Rp100, maka ketemunya 50.000. Oke, lanjut ke triwulan 2 ketiga. Triwulan kedua ketiga itu mengalami kenaikan sebesar 2.000 unit. Nah, untuk kenaikan sendiri itu hasil produksi sebesar 300 unit dikenakan biaya 15.000. Untuk enaknya juga kita cari per unitnya aja dengan 300 unit. Nanti perhitungannya daripada agak rumit ya nggak rumit tapi nanti hasilnya daripada beda maka kita 15.000 itu dibagi 3 ketemu Rp50. Jadi misal kenaikan produksi di triwulan 2 ketiga itu kan 2.000 dengan harganya Rp50 maka ketemunya 100.000. Dan terakhir itu di triwulan 3 ke triwulan 4 kenaikannya itu sebesar 500 unit maka 500 unit dikalikan Rp50 ketemunya 25.000. Oke, untuk biaya-biaya tadi yang ini yang mulai dari subkontrak ke bawah kita jumlahkan semuanya ketemunya Rp3.925.000. Jadi kesimpulannya untuk menggunakan pola produksi bergelombang itu nanti biayanya jumlahnya itu sebanyak Rp3.925.000. Oke, kita lanjut ke ke yang pola produksi moderat. Pola produksi moderat ini sendiri di mana
triwulan 1 dan 2 itu produksinya itu hanya 5.000 unit nih. Sedangkan di triwulan 3 dan 4 itu 7.500 unit produksinya. Nah, untuk permintaannya masih sama tadi 6.000, 5.500, 7.500 sama 11.000. Oke, kita hitung di triwulan 1. Triwulan 1 itu produksinya itu 5.000, sedangkan permintaannya 6.000. Maka kita ada subkontrak sebesar Rp1.000. Kemudian di triwulan 2 itu kita produksinya itu 5.000, tetapi permintaannya itu 5.500. Maka kita terdapat subkontrak sebanyak 500 unit. Di triwulan 3 eh, sesuai permintaan 7.500, produksinya permintaannya 7.500. Jadi tidak simpan, tidak subkontrak. Kita lanjut ke triwulan 4. Triwulan 4 itu produksinya 7.500, sedangkan permintaannya 11.000. Maka eh, kita masih subkontrak sebanyak 3.500. Oke, kita hitung biaya-biayanya. Biaya simpan tidak ada karena kita tidak sama sekali menyimpan di triwulan 1 maupun 2 maupun 3 maupun 4. Kemudian kita lanjut ke biaya subkontrak. Untuk biaya subkontrak yang pertama itu triwulan pertama, yaitu dengan 1.000 unit unit. Nah, kita kalikan dengan harganya itu Rp1.000. 1.000 unit dikali Rp1.000 ketemunya 1 juta. Kemudian di triwulan 2 itu 500 unit. Kita kalikan dengan 1.000 lagi, ketemunya Rp500.000. Triwulan 3 subkontraknya 3.500 unit. Dikalikan Rp1.000, maka ketemu hasilnya Rp3.500.000. Oke, subkontrak udah selesai. Kemudian di biaya lembur. Kembali lagi di biaya lembur. Biaya lembur diberikan apabila produksinya di atas 7.500. Maka untuk biaya lembur sendiri itu dikasihkan di triwulan 3 dan triwulan 4 karena produksinya di atas 7.000, di atas 7.000. Oke, biaya lembur di triwulan 3 itu sebanyak 500 unit. 500 unit kita kalikan Rp500, ketemunya Rp250.000. Kemudian di triwulan 4 500 unit juga sama dikalikan dengan Rp500, ketemunya sama lagi Rp250.000. Selesai di biaya lembur. Kita lanjut ke biaya perpuluhan tenaga kerja. Perpuluhan tenaga kerja itu apabila ada suatu kenaikan di produksinya itu naik atau turun. Nah, di triwulan 1 ke 2 konstan atau sama 5.000 ke 5.000, jadi nggak naik nggak turun. Di triwulan 2 ketiga itu kita naik sebanyak 2.500 karena 5.000 ke 7.500 itu naiknya itu 2.500. Maka biaya perputarannya itu di triwulan 2 ketiga yaitu 2.500 unit dikalikan tadi, kalau naik dikalikan RP dikalikan Rp50, maka ketemunya Rp125.000. Oke, sampai sini kan di triwulan 3 ke 4 juga nggak mengalami kenaikan karena kan produksinya kan sama konstan juga 7.500. Nah, kita hitung jumlahnya, ya biayanya dari atas sampai bawah itu ketemunya 5.625. Oke, jadi pola produksi modern itu jumlahnya biaya yang dikeluarkan itu sebesar Rp5.625.000. Kemudian kita bandingkan antara pola
pola produksi moderat, bergelombang sama konstan. Untuk yang konstan tadi itu kan sejumlah 5.610.000 rupiah. Sedangkan yang gelombang 3.925.000 rupiah. Dan yang eh, produksi moderat itu 5.625.000 rupiah. Maka yang kita untuk menarik kesimpulan bahasanya, jadi pola produksi yang paling menguntungkan dengan cara pola produksi bergelombang. Jadi kita memakai pola produksi bergelombang karena apa? Karena jumlah biayanya itu eh, paling sedikit, yaitu 3.925.000 rupiah. Jadi untuk menentukan pola produksi itu kita cari hasil akhirnya, yaitu di akhir biaya-biayanya yang sudah dijumlahkan itu kita cari. Karena yang paling murah itu di biaya di pola produksi bergelombang, maka kita yang untuk untuk cara untuk suatu perusahaan itu menggunakan cara pola produksi yang bergelombang. Oke. Mungkin untuk yang nomor 4 sudah selesai. Sekian untuk asistensinya dasar-dasar manajemen operasional. Apabila ada yang masih dibingungkan bisa ditanyakan kepada saya. Saya tekankan sekali lagi bahwasannya asistensi itu hanya digunakan sebagai media belajar, bukan media untuk bahasanya kalian itu punya pemikiran bahasanya itu soalnya besok waktu tes itu sama waktu asistensi. Jangan berpikir seperti itu. Karena karena apa? Karena biasanya itu ya mirip-mirip, soalnya mirip, angkanya cuma dirubah. Tapi terkadang itu soalnya itu dirubah semuanya. Entah dirubah angkanya, entah dirubah kata-katanya atau kalimatnya kayak gitu. Ya, semoga saja harapan saya teman-teman semua yang mengikuti asistensi baik maupun offline maupun online, saya doakan bisa mengerjakan dan mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, cukup cukup sekian asistensi dasar manajemen manajemen operasional. Apabila ada kurangnya mohon maaf, dan apabila teman-teman ada yang ditanyakan bisa ditanyakan langsung kepada saya. Sekian asistensinya. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.